Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda edisi Senin 7 Juli 2025. Selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Josyunika, kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Polresta Malang Kota gelar konferensi pers kasus penganiayaan yang menyebabkan salah satu korbannya meninggal dunia. Polres Boyolali, Polda Jawa Tengah melaksanakan kegiatan penanaman pohon bersama para pejabat Forkopimda. Jajaran Polresta Cirebon bersama mengungkap 20 kasus tindak pidana serta mengamankan 28 orang tersangka. Pemirsa, Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Nanang Haryoto pimpin konferensi pers ungkap kasus pelaku penganiayaan yang menyebabkan 1 korban meninggal dunia dan 2 orang luka-luka. Silat setelah blayer-blayer, setelah konvoy, saling teriak, saling intimidasi, saling mengancam, akhirnya terjadi keributan. Pelaku karena pengaruh dari minuman keras melakukan penusukan dan meninggal dunia. Untuk pelaku kita kenakan pasal yaitu 351 ayat 3, subsidiarnya 351 ayat 2, juntonya pasal 64 KUHP. Yang jelas yang bersangkutan penganiayaan menyebabkan meninggal dunia dan luka berat. Ancaman hukumannya yaitu kurang lebih 7 tahun. Ini kami sampaikan rekan bahwa pelaku itu bekerja di salah satu painan di Malang. Jadi pelaku tidak ada hubungannya dengan perguruan silat lainnya. Nasib nahas dialami seorang bocah laki-laki yang mengalami kejang-kejang hebat dan terjebak kemacetan di ruas tol Ancol saat akan dilarikan ke rumah sakit oleh sang ibu. Beruntung 2 petugas patroli jalan raya Ditlantas Polda Metro Jaya yang ada di lokasi lakukan pemberian pertolongan dengan membawa bocah tersebut ke rumah sakit sebelum kondisinya bertambah parah. Aksi heroik dengan membawa seorang bocah yang mengalami kejang-kejang hebat dilakukan oleh 2 orang petugas PJR Ditlantas Polda Metro Jaya, yaitu Aibto Bagdo Purwanto dan Brigadir Nuhkit Pramudo. Keduanya langsung bergerak cepat menembus kemacetan di ruas tol Ancol Timur, Jakarta Utara demi membawa bocah malang tersebut ke rumah sakit. Pemberian pertolongan ini bermula saat petugas yang sedang menjalankan kegiatan off-ramp di ruas tol Ancol Timur didatangi sebuah kendaraan yang meminta pertolongan menuju rumah sakit untuk membawa putranya yang tengah mengalami kejang-kejang. Tanpa pikir panjang, kedua petugas langsung membawa bocah laki-laki beserta orang tuanya ke Rumah Sakit Atma Jaya Pluit, Jakarta Utara. Menurut Kasat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya, bocah malang tersebut telah ditangani tim medis rumah sakit dan kini kondisinya sudah semakin membaik. Seorang pengemudi yang kemudian meminta pertolongan petugas PJR yang saat itu juga sedang melaksanakan pengaturan pagi hari di jalan tol, tepatnya di off-ramp Ancol Timur. Saat itu bapak-bapak kemudian menghampiri dalam keadaan yang sangat panik dan berteriak-teriak meminta tolong bahwa anaknya kejang-kejang. Selanjutnya petugas PJR di Ditlantas Polda Metro Jaya, Aibtu Bagdo dan Brigadir Nuhkit kemudian melihat kondisi anak tersebut dan kemudian langsung mengantarkan anak dan juga pendamping
ya. 2 orang langsung menuju ke rumah sakit Atmajaya di Pluit. Selanjutnya terhadap anak tersebut dilakukan pemeriksaan oleh tim dokter, dan informasi selanjutnya bahwa kondisi anak tersebut sudah stabil dan boleh untuk dibawa kembali pulang oleh anak tersebut. Petugas mengimbau kepada para pengguna jalan tol yang mengalami keadaan darurat agar segera meminta bantuan kepada petugas PJR yang tengah berpatroli di jalan tol. Dari tim Humas Polda Metro Jaya melaporkan untuk Pori TV. Pemirsa, jajaran Polresta Cirebon berhasil mengungkap 20 kasus tindak pidana. Petugas juga berhasil mengamankan 28 orang tersangka dari hasil pengungkapan seluruh kasus tindak pidana tersebut. Kapolresta Cirebon Kombes Pol Sumarni mengatakan 20 kasus tindak pidana yang telah diungkap itu terdiri dari 6 kasus pencurian sepeda motor, 5 kasus pencurian dengan pemberatan, 2 kasus pengeroyokan, 1 kasus kepemilikan senjata tajam, 3 kasus penipuan dan penggelapan, 2 kasus kekerasan seksual, serta 1 kasus pencabulan. Polisi juga turut mengamankan sejumlah barang bukti dari hasil pengungkapan seluruh kasus tindak pidana tersebut. Dan hingga kini, seluruh tersangka dan barang bukti tersebut masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Pengungkapan 20 kasus tindak pidana ini merupakan komitmen Polresta Cirebon dalam menekan angka kriminalitas di wilayah Kabupaten Cirebon untuk memberikan rasa aman kepada seluruh elemen masyarakat, sehingga Polresta Cirebon tidak akan pernah berhenti memberantas tindak kriminal. Kami dari Polresta Cirebon akan menyampaikan pengungkapan kasus yang sudah dilakukan oleh jajaran Satreskrim Polresta Cirebon beserta 27 polsek di bawahnya. Satuan Reserse Kriminal Polresta Cirebon mengungkap 20 perkara yang kami bagi menjadi 6 perkara kasus curanmor roda 2, kemudian 5 perkara kasus pencurian dengan pemberatan, kemudian 2 perkara pengeroyokan, kemudian 1 perkara sajam, 3 perkara penipuan penggelapan, 2 perkara terkait dengan kekerasan seksual, dan 1 perkara perbuatan cabul. 11 tersangka kasus curat dan curanmor dijerat pasal 363 KUH Pidana dengan ancaman hukuman penjara paling lama 7 tahun. Sedangkan 1 tersangka kasus pencabulan dijerat pasal 81 ayat 1 dan ayat 2 Yunto pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda minimal 5 miliar rupiah. Dari tim Humas Polresta Cirebon Polda Jawa Barat melaporkan untuk Pori TV. Pemirsa, Polda Jawa Barat menetapkan 7 tersangka kasus perusakan rumah yang terjadi di Kampung Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Perusakan yang terjadi pada Jumat 27 Juni 2025 itu terjadi karena pelaku tidak suka karena rumah itu dijadikan tempat ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Pada hari ini Kabid Humas Polda Jabar melaksanakan press release perkembangan kasus pengerusakan di Kampung Tangkil, Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Berdasarkan Sprinhan nomor 129 tanggal 4 Juli tahun 2025, Polres Sukabumi telah menetapkan 1 penambahan tersangka dengan inisial YY dengan usia 50 tahun dan merupakan warga daripada Kampung Tangkil itu. Adapun yang dilakukan oleh tersangka YY ini adalah pengerusakan terhadap sebuah gitar dan juga 1 mobil R3 dengan merusak dan membaret kendaraan tersebut dengan batu di rumah singgah, ya, TKP-nya rumah singgah di Kecamatan Tangkil milik saudari Maria. Dengan adanya penambahan 1 tersangka ini, total dari tersangka yang telah melakukan pengerusakan yaitu berjumlah 8 orang. Dan saat ini Polres Sukabumi terus melakukan penyidikan dan perkembangan ini akan kita sampaikan terus-menerus sebagai bentuk
akuntabilitas dan transparansi dan serta profesionalitas kita dalam melakukan penegakan hukum. Demikian dari kami. Pasal yang dikenakan juga adalah pasal 170 pengerusakan secara bersama-sama dan pasal 406 KUHP. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Satuan Tugas Operasi Damai Kartens 2025 merespon cepat peristiwa pembunuhan tragis terhadap seorang warga sipil bernama Joy Jonathan Boroh di distrik Dekai Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Insiden ini terjadi pada Jumat 4 Juli 2025. Korban adalah pegawai honorer di pemerintah Kabupaten Yahukimo, ditemukan dalam kondisi tak bernyawa dengan sejumlah luka parah akibat senjata tajam. Satuan Tugas Operasi Damai Kartens 2025 merespons cepat peristiwa pembunuhan tragis terhadap seorang warga sipil bernama Joy Jonathan Boroh di distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Insiden ini terjadi pada Jumat 4 Juli 2025. Korban adalah pegawai honorer di kantor pemerintah Kabupaten Yahukimo, ditemukan dalam kondisi tak bernyawa dengan sejumlah luka parah akibat senjata tajam. Personel Operasi Damai Kartens 2025 mengamankan area dan mengevakuasi jasad korban ke RSUD Dekai untuk keperluan identifikasi dan proses forensik lebih lanjut. Sejumlah barang bukti diamankan, termasuk 1 unit sepeda motor, telepon genggam, sandal jepit, spion motor, serta pelengkapan pribadi milik korban. Pada hari ini, Jumat 4 Juli 2025, pukul 16.00 waktu Indonesia Timur, telah terjadi peristiwa pembunuhan terhadap warga sipil atas nama Joy Jonathan Boroh, usia 24 tahun, di distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, yang dilakukan oleh orang tak dikenal dan diduga merupakan kelompok kriminal bersenjata pimpinan LQ Skobar. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari saudara Sebi Sambung yang mengklaim dirinya sebagai juru bicaranya TPNPB OPM bahwa telah berhasil membunuh satu anggota militer Indonesia. Pernyataan itu merupakan upaya kebohongan publik karena faktanya korban adalah warga sipil yang bekerja sebagai pegawai honorer di Pemkab Yahukimo. Satgas Operasi Damai Kartens bergerak cepat dengan langsung menuju TKP dan mengevakuasi korban ke RSUD Dekai. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan korban mengalami banyak luka akibat senjata tajam yang mengindikasikan kekerasan berat. Sehingga saat ini, situasi di lokasi terpantau aman dan terkendali. Selanjutnya, olah TKP lanjutan akan dilakukan oleh Polres Yahukimo sebagai bagian dari proses penyidikan lebih lanjut. Kami mengimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang, namun waspada, serta melaporkan apabila memiliki informasi yang diperlukan terkait peristiwa tersebut. Dari Satgas Humas Operasi Damai Kartens melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, beralih ke informasi selanjutnya. Dalam rangka Semarak Bayangkara ke-79, Kepolisian Negara Republik Indonesia melaksanakan pergelaran wayang kulit semalam suntuk. Pergelaran wayang kulit ini dihadiri langsung oleh Kapolri dan jajaran PJU Mabes Polri. Kepolisian Negara Republik Indonesia melaksanakan penggelaran wayang kulit semalam suntuk. Pergelaran wayang kulit ini dihadiri oleh Kapolri dan jajaran PJU Mabes Polri. Pergelaran wayang kulit ini dilaksanakan sebagai wujud kepedulian Polri dalam melestarikan nilai-nilai budaya agar generasi penerus bangsa dapat terus mengenal budaya wayang kulit. Adapun lakon wayang kulit yang ditampilkan pada saat malam itu berjudul Amarta Binangun, yang mengandung makna filosofi bahwa Polri presisi hadir untuk rakyat. Sebagaimana negara Amarta yang digambarkan sebagai negeri yang gemah ripah loh jinawi, Karta Tata Raharja, atau subur, makmur, tertib, damai, dan memiliki ketahanan pangan yang kuat. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan bahwa kegiatan pagelaran wayang ini merupakan wujud nyata Polri untuk hadir di tengah masyarakat, karena Polri untuk masyarakat. Selain itu, acara pergelaran wayang ini menjadi salah satu wadah untuk mendukung UMKM masyarakat. Kegiatan ini, ya rekan-rekan, juga memberikan kesempatan pada Hari Bayangkara ke-79. Ini merupakan hiburan gratis kepada seluruh masyarakat
Polri untuk masyarakat dan tentunya sekaligus memberikan kesempatan juga berpartisipasi kepada seluruh masyarakat yang bergerak di bidang UMKM seperti makanan dan minuman. Semuanya nanti ada gerobak yang disiapkan di tempat juga untuk masyarakat. Dan tentunya ini merupakan salah satu wujud rasa syukur kita bersama Polri bisa menyelenggarakan kegiatan rangkaian seluruhnya pada HUT Bayangkara ke-79. Selain itu, UMKM yang tersedia di acara peringatan Hari Bayangkara ke-79 ini terdapat puluhan jajanan kaki lima yang berasal dari Pulau Jawa yang bisa dinikmati oleh sebagian besar masyarakat secara gratis yang menghadiri acara ini. Makanan yang disediakan di UMKM ini sudah dilakukan uji kelayakan oleh Pusdokes Polri sehingga masyarakat dapat menikmati makanan yang tersedia sesuai dengan standar kebersihan dan juga kesehatan. Kegiatan pergelaran wayang kulit ini merupakan bentuk rasa syukur dan kontribusi Polri dalam memperkuat jalinan budaya dan pendekatan diri kepada masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.